saya Andri dan juga Radit Tiara Bones. Kita lagi di salah satu program yang baru juga ya. Kita jadi ngobrolin sepak bola sambil ngopi-ngopi. Terus kita ngomongnya pokoknya tentang santai lah, relax. Tapi ngebahas soal satu tema yang lagi happening di Liga Indonesia. Untuk minggu ini apa nih Bon? Temanya Bon? Persib Bandung kali ya. Persib Bandung lagi sial, mungkin lagi apes kayaknya. Kalau gue sih lebih menyorotinya ke arah pelatih sih ya. Soalnya kan dia tuh semua orang tahu deh pelatih Persib itu tuh susah men. Yeah. Berat, tekanannya tuh luar biasa. Besar gitu kan ya. Yeah. Nah, sama yang dirasain sama Radovic saat ini, Milian Radovic nih. Dia tuh sekarang tuh lagi apa ya? Dia di bawah tekanan lah, lu tahu kan? Sangat. Ya. Karena kita ngomongin soal dua kekalahan di Piala Presiden kemarin tuh. Praktis membuat Persib tersingkir. Nah, itu yang bikin gimana ya? Pada demo kan, pada demo parah banget di stadion dan juga sampai akhirnya ada insiden yang nggak mengenakan gitu ke Radovic. Terus kemarin juga buktinya waktu mereka menang 4-0 lawan Perseru, stadionnya gimana? Stadion sepi banget kan? Yes. Cuman berapa? Ada kapasitasnya itu kan 27.000. 27.000. Tiket yang dijual itu 26.000 lembar, tapi yang laku cuman 2.516, Bos. 2.000. Itu kalau di persentase berapa ya? 10 kali ya, 10%. Ya itu cuman ini juga efeknya sih kalau menurut gue efeknya bukan cuman ke Radovicnya doang ya atau ke timnya doang. Lebih ke sama ke manajemen juga nih. Pasti manajemen Persib nih PT PBB ini juga mikir gila kalau cuman kemarin pertandingan kayak gitu emang udah tersingkir dan emang hari kerja ya. Cuman 36 juta men. Nah, ini tuh bukti banget nih kalau tekanan sebagai pelatih Persib tuh sangat besar, tau gak lu? Ya karena kan ini kan rentetan kejadian ini panas. Gara-gara buruknya performa Radovic gitu kan dinilainya sama Boboto kan. Nah, Radovic sendiri nih ya, dia tuh ngerasa kayak bingung gitu. Soalnya 2 minggu sebelumnya waktu Piala Indonesia itu tuh dia tuh menang. Persib tuh menang lawan Arema FC dan lolos ke 8 besar. Nah, tapi nggak nyampe 2 minggu kemudian, gitu kejadian men. Yang sampai diserang gitu di pinggir stadion. Nah, menurut lo gimana men? Kalau ya dari lo nih sampai bisa kejadian kayak gitu, pendapat lo gimana? Mungkin kalau misalkan sebagian Bobotoh kali ya mikirnya, wah ini harus instan gitu, harus cepet gitu. Dia pelatih baru, ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya kan. Sementara ini kalau misalkan kita sadar juga gitu, ini baru turnamen pramusim. Belum kompetisi yang sebenarnya gitu kalau menurut gue gitu. Jadi mungkin dikasih waktu kali ya buat Coach Radovic. Ya bongkar pasang gitu. Iya benar. Ya, bongkar pasang pemainnya lah, maksudnya kan sebelum liga masih lama, pemilu dulu baru liga mulai. Jadi masih punya banyak waktu gitu buat mempersiapkan tim gitu. Mendingan ya kalau misalkan lihat gengsinya sih, kalau misalkan gue jadi pelatih gitu ya jelas gue lebih akan fokus mempersiapkan tim untuk kompetisi yang sebenarnya gitu, bukan hanya turnamen pramusim gitu. Karena memang tapi kalau dilihat-lihat kita bandingin sama Mario Gomez ya, musim lalu Mario Gomez juga kena masalah kayak gini. Sebenarnya secara statistik di Piala Presiden sama men. 2 kali kalah, Gomez nih ya, 2 kali kalah, 1 kali menang, nggak lolos juga peringkat 3. Sekarang Radovic posisinya sama gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari pemain, bagusan pemain Gomez kayaknya musim lalu ya. Ada Bauman. Sekarang kan tektokannya Ezekiel kan kurang gitu maksud gue. Ya nggak sih? Ada penopang lah. Jadi sebenarnya dan akhirnya Mario Gomez sempet juara paruh musim loh. Juara paruh musim. Terus walaupun akhirnya peringkat 4 karena problem dan macem-macem nggak boleh main di kandang, pasti itu kan jadi masalah. Dia peringkat 4 loh akhirnya loh. Jadi sebenarnya mungkin Radovic mungkin punya peluang juga kali ya. Kalau misalkan kalau misalkan melihat dari data statistiknya ada komparasi sama Gomez gitu. Betul. Iya. Kita ngomongin soal pelatih Persib ini kursi panas nih nggak cuman asal-asalan ya. Karena secara statistik juga cuman Jajang Nurjaman nih ya.
dari 2010 cuma Jajang Nurjaman dari 2012 sampai 2016 yang bisa bertahan lebih dari semusim. Nah, ini fakta men, ini fakta. Jadi itu sempat ada juga yang kayak misalnya Dejan Antonik yang nggak nyampe semusim, ya kan? Gagal total juga. Terus Mario Gomez peringkat 4 sampai juara paruh musim, akhirnya terdepak juga gara-gara dinilai provokatif omongannya. Jadi emang Abah Gomez. Sayang loh sebenarnya. Menurut gue potensinya Persib sama Gomez keren itu padahal sebenarnya ya. Untuk menambah apa ya, pendapat-pendapat lebih banyak lagi, kita sudah mendatangkan sumber dari Bobotoh Purwakarta. Weis, Kang. Namina saha? Nama saya Haidar. Nah, nih jadi kita lagi ngebahas soal susahnya jadi pelatih Persib nih. Nah, kan lu kan suka bola juga, suka Persib kan? Ya iya loh, Persib banget pokoknya nih. Bobotoh Purwakarta. Nah, menurut lu segitu susahnya gak sih jadi pelatih Persib, men? Bukan begitu susah. Jadi Persib tuh kayak penontonnya tuh masih apa ya, nggak bisa, pengen menang terus jadinya gitu. Dari dulu kan emang susah juara tahun 94 doang. Terus juara lagi kemarin. Ya betul. Akhirnya liganya di-ban. Nah, sekarang pas naik-naiknya kemarin, kalau emang nggak dijegal sama ya mafia bola ya pasti juara itu, udah yakin gua. Yakin tuh, kan? Itu ya emang mainan orang dalam, pengaturan sekolah biasa. Nah, kalau sekarang kan ganti pelatih, Radovic kan. Terus kemarin agak-agak inilah dua pertandingan kalah, terus si Jalak tuh memanas gitu. Nah, kalau dari sudut pandang lo gimana? Jadi gini, itu kan ya itu tadi kembali ke poin pertama saya. Jadi fansnya tuh masih ada orang yang primitifnya masih ada gitu. Jadi masih belum bisa nerima kekalahan ya. Bukan masih nggak semua, tapi ada segelintir orang ya oknum gitu yang suka ngerusuh, yang nggak bisa terima kalau Persib kalah. Jadi gitu. Jadi kayak ada dua kubu gitu. Benar. Jadi main bal mah datu menang nggak menang terus gitu maksudnya. Datu nggak kalah terus juga gitu maksudnya. Namanya juga pertandingan ya, men ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau Radovic sendiri dari sudut pandang lo nih, dipertahankankah apa enggak nih? Lu jadi kubu yang mana nih? Ikut yang mana kalau menurut pendapat lo? Jadi kan ini masih Piala Presiden ya, maksudnya belum resmi gitu, piala ya udah hiburan doang, pramusim doang, belum kebukti juga di lagian ya bro. Latihan juga baru sebentar kan. Ini baru 2 pertandingan juga, pemain belum nyetel sama pemain banyak yang baru juga lagi. Banyak yang baru juga. Pokoknya ya tunggu dulu. Nah, ini salahnya baru pramusim doang udah rusuh gitu, kalah. Apalagi nanti. Padahal hukuman aja baru dicabut sebenarnya, baru boleh nonton kan. Baru boleh nonton lagi kan. Ini udah bikin ulah lagi gitu. Jadi malah mencoreng nama Persib juga kan ya, makanya. Padahal cuman berapa orang doang yang itu semuanya kan bener, pada ngedukung pelatih. Betul. Ya iya segelintir orang doang yang gitu. Cuman karena itu kejadian yang nggak biasa, akhirnya itu yang disorot ya, men. Ya, jadi supporter Bobotoh. Padahal kan ya 2 orang paling, 2 orang 3 orang kan palingan. Iya. Menutup yang kayak koreo yang udah keren-keren dibikin, akhirnya tertutup sama kelakuan kayak gitu. Makanya. Bener, satu kesalahan udah rusak semuanya gitu. Ya, betul tuh. Kasihan kan supporter yang kreatif yang emang bener-bener ngedukung supporter tuh, kasihan mereka jadinya, men. Nah, ini harus diperhatiin juga dari Bobotoh nih. Betul, Bobotoh. Jadi ya kalau bisa mah yang bener lah gitu. Dewasa lah ya. Dewasa lah. Jadi main bola tuh kayak nama Wallace ya. Wallace lah. Kayak namanya. Udah main bola teh aya menang aya eleh gitu kan. Seterusnya menang wae. Namanya menang wae gitu. Subtitlenya ada yang di bawah, kalau yang nggak ngerti nanti ditulisin, tenang aja, men. Oke, kita masuk ke bahasan yang lagi happening banget deh nih. Kalau masalah, oke, lu kecewa sama Radovic, kecewa sama pelatih lu. Tapi apakah perlu sampai terjadi penyerangan seperti itu tuh? Kok kalau gue rasa gitu ya semua negara punya kulturnya masing-masing gitu. Di Eropa kalau kita nonton sepak bola Eropa gitu, banyak men yang mungkin lebih menghamba ke hooliganisme dibanding supporter kita gitu. Tapi kayaknya nggak ada tuh maksudnya kasus pemukulan pelatih gitu ya kan, segala macam. Ini sebenarnya jadi pelajaran juga buat buat Panpel.
gimana memikirkan keamanan stadion, produk pertandingan gitu ya, maksudnya dia kan harus berpikir produk pertandingan. Berarti kan harus ada schedule-nya yang benar gitu ya kan, mulai dari latihan, official training sampai hari H pertandingan semuanya dicek termasuk keamanan gitu. Dan kalau menurut gua keamanan ini juga salah satu yang rentan banget di Liga Indonesia ya. Dan ya kita lihat gitu, maksudnya kok ada orang, maksudnya ada segerombolan supporter yang bisa masuk terus pelatih timnya dipukul kayak nggak masuk akal. Iya, maksudnya wah kacau. Maksudnya kalau misalkan pengamanannya bagus, kalau menurut gua mungkin akan terjadi juga kejadian kayak gitu. Tapi ya ini bisa jadi pelajaran kita ya bukan cuman buat Panpel Persib doang ya. Karena kita kan maunya nih sepak bola Indonesia, kita bangun sepak bola Indonesia yang lebih baik, lebih aman buat semua kalangan, bukan cuman supporternya doang ya kan. Tapi kan di stadion itu kan banyak orang, banyak elemen men, banyak keluarga, banyak ibu, banyak anak kecil gitu. Jangan memberikan contoh yang nggak benar juga di stadion. Karena faktanya dari berapa persen dari supporter fanatik juga kan anak kecil gitu ya. Iya benar. Ini benar banget. Ya kebanyakan malahan yang mereka yang pride pakai yang sangat bangga sama timnya itu kebanyakan sekarang masih emang usianya yang muda-muda, makanya sih benar juga sih. SMP gitu SMA. Ini tanggung jawab kita sebagai supporter yang lebih gede untuk inilah ya, edukasi lah ya. Nah, setuju gue. Ini kalau dari yang tetua-tetuanya nih, ngedukung Persib dari kapan, Kang? Kalau Boboto itu disuruh dengerin Kang Denny nih. Sebenarnya saya asli Malang sebenarnya nih. Asli Malang. Tapi orang tua memang ada darah Sundanya. Terus mulai kelas 3 itu udah pakai baju nomor 10 Ajat Sudrajat. Kelas 3 SD tuh. Sekarang udah udah punya anak 3 SD. Bener kan? Nah, tuh. Dari segitu tuh. Jadi udah ngerasain banyak pelatih juga ya sebenarnya. Iya. Nah, itu juga kalau menurut saya soal pelatih juga menarik. Karena entah kenapa ya, biasanya yang bisa merasakan aroma dari manajemen, terus situasi bobotoh segala macam itu biasanya pelatih-pelatih dari asli Jawa Barat. Oh, malahan yang cocok ya karakternya. Yang cocok gitu ya? Karakternya itu. Entah kenapa ya kita bisa lihat dari prestasi yang tertinggi yang didapat oleh Persib. Pasti kita bisa lihat ada Pak Indra Thohir sama Pak Jajang ya. Gitu. Di luar itu mungkin ya kemarin hampir ya. Hampir ya. Tuh, Argentina hampir pemain asing tuh ya, memecah kutukan tuh ya, pemain asing. Api sama Persija kan. Gitu. Nah, kalau yang kemarin kan sampai ada kejadian yang nggak enak kan. Terjadi, diserang gitu turun pada supporternya kan. Nah, ke Radovic melakukan menyerang gitu loh. Nah, kalau menurut lu kita tahu nih itu nggak semua bobotoh seperti itu kan. Nah, kalau lu melihat tindakan itu sendiri gimana kalau dari sudut pandang? Ya kalau saya sih karena mungkin udah karakternya udah bobotoh ini ya. Bobotoh tua. Udah umur. Udah bobotoh ya, bobotoh kolot ya kita mah. Bobotoh. Jadi kalau kita sih ngeliatnya gini aja ya, sebenarnya sepak bola itu harus dinikmati gitu, intinya itu. Dan juga harus melihat segala sesuatunya itu dengan proses. Nggak bisa harus, apalagi ini baru belum masuk liga kan, baru Piala Presiden, pramusim ya. Justru kan ini ajang untuk pelatih melihat komposisi yang terbaik gitu. Dengan hasil yang kemarin, tiba-tiba kita masuk ke segmen yang terakhir langsung. Nah, dengan hasil yang kayak kemarin nih Bon, satu kemenangan, Radovic digoyang-goyang, nggak tahu. Kalau menurut lo, apakah bakal diganti Radovic? Menurut lo deh? Menurut gue, kalau menurut gue jangan dulu lah. Maksudnya kasihlah itu tadi gitu. Maksudnya kasihlah kesempatan si Radovic ini, coach Radovic ini sampai memang masuk ke ke liga sebenarnya gitu. Tapi dampaknya ntar nggak ada yang mau datang supporter. Ya. Pasti ada lah ya kalau. Ya, maksud gue kalau Florentino Perez bilangnya kan nggak ada pemain yang nggak ada supporter yang lebih gede dari klub, gue yakin. Walaupun memang klub butuh supporter, tapi tetap aja gitu maksudnya. Lu menghamba sama klub ini gitu, jadi lu butuh dia juga gitu. Oh, oke. Ya. Jadi ya kasih kesempatan aja lah buat Radovic gitu, karena masih panjang kan. Ini baru tanggal 13 Maret
17 April pemilu ya, masih sebulan lebih lah, ya masih banyak waktu buat persiapan menuju kompetisi yang sebenarnya sih kalau gue bilang sih gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana permainan Persib sama Radovic, men? Gue kemarin sih nonton cuma 2 pertandingan yang kemarin ya. Pertandingan kemarin lawan Perseru, sama 1 pertandingannya itu pas lagi pertandingan pertama yang lawan Tira Kabo, Persikabo kan tuh. Kalau menurut gue yang di Perseru tuh oke mainnya. Sekali polanya jalan tuh, wih asik gitu ngeliat 1-2-1-2-nya. Cuman ya mungkin kalau permainan Persib ya jelas gue lebih suka di era Bauman itu lah, di eranya Mario Gomez lah ya. Lebih tajam deh, lebih gigit ya mereka. Beringas lah gitu, bahasa gue beringas lah, sering nulis pakai bahasa beringas. Persib sangar gitu di lini depan gitu. Persebaya lawan Persebaya 2-3 kan. Ezekiel ngegolin nggak? Golin penalti kemarin. Ya, maksudnya nggak ada yang direct gitu, nggak ada yang direct lahir dari skema gitu, dari kreasi gitu ya kan, nggak ada gitu. Bener sih, kalau menurut gue sih emang perlu ada perbaikan di pemain barunya lagi, pemain asingnya kurang nih ya. Dan transfernya juga kalau menurut gue kayak pemainnya udah tua-tua. Vizcara kalau nggak salah ya. Vizcara betul. Ya walaupun memang masih bisa lah, maksudnya sekelas Beto pun pasti ada kelebihannya lah nih dia ya, pasti penting dia. Dia pasti punya peran gitu, tapi iya. Pemain asingnya men, pengganti Baumannya belum ada kayaknya. Yang kayak yang kayak Bauman. Harusnya kalau Sergio jangan diambil balik, diambil sama Persib. Tuh dengar Pak Haji, ini Radit. Sergio. Gitu nih masukannya nih. Yeah. Nah kalau misalnya satu lagi nih, kalau misalnya akhirnya Radovic diganti. Gimana ya? Kan ada Robert Rene Alberts kemarin, wah ada bobotoh pada seneng pas di like itu, ada rumor muncul di Instagram nge-like Rene Alberts, nge-like lah komen orang gitu. Enggak, yang jelas kalau misalkan emang supporter ini glory hunter gitu ya, lu lihat supporter PSM kemarin deh gitu, mereka sampai gagal selebrasi karena Persija juga menang di GBK kan kemarin kan. Tapi kayak selalu maksudnya tidak ada tekanan apapun ke Rene Albert gitu. Ya kalau menurut gua kayak supporter PSM lebih bisa menghargai pelatih aja gitu kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu ada iya, maksudnya kalau tekanan kritik mungkin boleh lah gitu. Cuman kalau misalkan anarkis gitu barbar masuk ke dalam wah kayak kacau. Harusnya mendingan mah ya demo-demo atau nggak mau datang sekalian ya. Nggak usah datang ke stadion gitu sekalian ya. Bikin rugi beneran dari manajemen pendapatan 36 juta. Itu nggak bayar nutup stadion loh, 36 juta. Jauh malah, jauh. Iya, itu jauh hutang banget. Loh, gila loh. Jauh banget. Berhasil berarti demonya yang kemarin yang kosongkan stadionnya. Iyalah. Oke. Untuk menambah insight kita nih ya soal kejadian yang kemarin terjadi di Persib gitu, dan kemarin yang pelatihnya kan sempet di demo abis-abisan gitu Ji. Tahu kan lo? Pasti tahu lah update ya. Nah, gimana menurut pandangan lo sebagai ex-fans Persib. Sekarang suka apa? Sekarang PSS Sleman. PSS Sleman. Benar, bagus. Nah, gimana kalau menurut lo? Ya, sebenarnya mungkin nggak banyak yang masih belum dewasa lah istilahnya. Mungkin karena supporter Persib itu masih terlalu antusias, masih dengan kultur turunan-turunan bahwa Persib itu menjadi kayak bagian hidupnya dia. Jadi ya ketika kalah ya segala cara dilakukan gitu. Kayak pelatih yang nggak puas ya hajar kayak gitu. Masih banyak kultur kayak gitu di Bandung kayak gitu. Makanya kalau dibilang supporter Persib alay ya alay gitu. Kalau menurut lu susah nggak jadi pelatih Persib, men? Ya kan lu selama ini pasti suka bola juga kan, merhatiin juga. Susah apa nggak? Sebenarnya kalau kayaknya kalau dilihat dari komposisi pemain segala kayaknya nggak sesusah itu deh. Cuma tekanannya mungkin ya mental untuk bertahan di situ ya. Dari medianya di lokal juga, dari supporternya juga, terus dari banyak pihak lah mungkin orang-orang belakangnya gitu. Kalau komposisi kan selalu banyak, duit juga mungkin banyak. Main bintang juga bintang juga dikasih terus. Ada masalah terus. Dana gitu ya. Iya. Benar. Nah, itu tuh penting nih. Kesimpulannya berat nggak jadi pelatih Persib, men? Iyalah,
sangat berat. Ya sih, obrolan. Tapi ya coach Janur juga waktu itu ngomong sih, nggak semua bobotoh seperti itu, ya kan sih. Ntar kalau di sosial media jahat pada ngomongnya pada wah parah banget. Kalau ketemu mah salam juga, salim juga gitu sama coach Jajang, minta foto bareng segala macem. Maksud gue juga ya kayak ya mungkin harus agak tutup kuping sama sosial media kali ya ini untuk para pelatih ini ya, karena kan keras gitu di situ, orang asal tulis doang nggak mungkin dia juga bukan bobotoh, mungkin di siapa ya kan, jadi ya emang kalau nggak salah kuat mental sih. Kalau nggak salah ya Persib ini tim raksasa menurut gue, tim elit, maksudnya secara brand kalau menurut pandangan gue ya Persib lebih tenar dibanding Persija, dibanding dibanding Persebaya, maksudnya dia sudah sadar akan industri sepak bola, nge-branding ke semua segmentasi gitu, ke merchandising, ke apalah segala macam, ke event offline. Persib udah lebih dulu dibanding yang lain-lain gitu kalau menurut gue gitu. Jadi kayaknya gimana ya? Jangan terus diperburuk dengan kejadian-kejadian yang nggak dipengenin kayak gini ya gitu ya. Maksudnya bisa mencoreng juga ya. Nyusahin klub, akhirnya nyusahin klub dan akhirnya ya udah kan lo yang tahu, maksudnya lo supporternya, lo yang mengklaim kalau lo suka sama tim itu gitu. Nah kalau misalkan lo buktinya nggak ada, berarti lo nggak, you're not fans gitu, you're not supporter gitu ya kan. Hooligan doang ya. Yes. Lo kan nonton nih kemarin pertandingan pembuka kan di sana kan. Nah kalau menurut lo permainan Persib gimana men? Ya namanya pelatih muda kan pasti belum bisa diukur juga kualitasnya. Tapi kan Radovic udah lama di Persib, dari musim kemarin ya dia jadi direktur teknik. Seharusnya dia udah tahu dong mana-mana pemain yang bakal dipakai. Ya cuman karena banyak kan pemain muda dan dia belum dapat pembelian transfer yang wah gitu. Jadi ya sabar lah, bobotoh. Sabar ya. Jadi kalau lu jadi manajemen pertahanin Radovic nih ya sejauh ini ya? Ya karena keputusannya dari awal udah milih Radovic ya pertahanin sampai kompetisi sesungguhnya. Nah itu sepakat gimana Bon? Kalau menurut lu Bon sepakat nggak nih sama Zulfikar? Sepakat, tadi kan gue udah bilang gitu, maksudnya emang nggak gampang gitu, maksudnya lu membentuk tim sepak bola yang solid, yang kompak itu beda jauh sama kayak lu ngerebus air, buka Indomie, masukin jadi tinggal makan, nggak bisa kayak gitu. Setiap pertandingan ada 23 pemain setidaknya gitu. Gimana cara menyatukan visinya itu 23 pemain? Butuh waktu. Yes. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya nih emang kursinya panas, tapi sebenarnya nggak harus ditakutin juga ya sama Radovic ya. Harusnya kalau misalnya punya mental kuat juga bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya lo nih para bobotoh menurut lo kayak gimana? Gimana sih? Susah nggak sih jadi pelatih Persib kalau misalnya lu lihat dari tren belakangan ini kan, suka ganti-ganti pelatih dan segala macam, dan susah nggak cuman lu udah bagus di lapangan tapi tahu-taunya kelakuan lu dinilai nggak bagus, akhirnya dipecat juga kayak coach Mario Gomez kemarin kan. Maksud gua gimana pendapat lu soal susah nggak sih jadi pelatih Persib? Sangat tekanan batin harus kuat coach. Oke, begitulah tadi obrolan gua sama Rebon soal tadi kali ini temanya soal susahnya jadi pelatih Persib kalau untuk saat ini. Tapi nanti berikutnya kita bakal ngebahas yang lain yang emang lagi seru di sepak bola Indonesia aja deh. Soalnya kalau di luar negeri nggak bakal didengerin juga men, nggak bakal jadi masukan. Mudah-mudahan kalau kita bahas di sini bisa ngasih insight baik buat supporter, mungkin klub, mungkin ya pemain juga. Oke, thank you Radit. Sama-sama bos. Cheers dulu kopinya. Kita nanti kita nanti ketemu lagi di Kopi dan Sepak Bola kali ya. Ciao. Asik, kopi dan sepak bola.